Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ingon-Ingon dimanapun Anda berada. Selamat datang di Kota Karanganyar. Pemirsa, kota yang terkenal dengan slogan Karanganyar Tentram ini menyimpan banyak hal yang mampu memuaskan mata kita. Salah satu yang baru booming yaitu Masjid Agung Madani Karanganyar. Bangunan yang berdiri megah di tengah kota Karanganyar memberikan nuansa yang menyejukkan hati. Karena masjid yang telah selesai direnovasi pada tahun 2022 ini memiliki desain yang indah. Dan ketika kita di dalamnya bisa menenteramkan jiwa kita. Seperti halnya slogan dari kota ini. Pemirsa, tidak jauh dari pusat kota, ternyata ada loh peternakan sapi perah yang sudah berpuluh-puluh tahun menekuninya. Nah, mau tahu bagaimana sejarah dan pengalaman beliau dalam peternakan ini? Ikuti terus ya program Ingon-Ingon. Alhamdulillah, ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, setelah kita tadi melakukan perjalanan yang sebenarnya tidak terlalu jauh untuk datang ke lokasi ini, alhamdulillah kita hari ini sudah sampai di tempat peternakan sapi perah yang nanti kita akan dapatkan bagaimana pengalaman beliau dan seperti apa cara beternak yang baik. Tetap ikuti kita ya dalam program Ingon-Ingon. Tempat peternakan yang kita datangi ini bernama CV Mawar Mekar dan alamatnya berada di Dusun Gedong, Singon Kerep, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Lokasi peternakan di sini cukup luas pemirsa, karena pakan untuk sapi perah semua diambil dari kebun sendiri. Nah, keren kan pemirsa? Jadi tetaplah bersama kami di MTA TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Joko. Iya. Sehat Bapak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Ternyata tempatnya peternakan Bapak ini tidak jauh dari kota ya. Iya. Saya kira kemarin ketika ingin berkunjung itu tempatnya agak pinggiran gitu supaya jauh dari pemukiman. Ternyata di sini lokasinya malah istilahnya masih di dekat kota ya Pak ya? Ya, masuk wilayah kota. Memang ini masuk wilayah Kota Karanganyar, jadi desanya itu di Desa Singon Kerep, Kelurahan Gedong itu masuk Karanganyar Kota. Oh, masih Karanganyar Kota ya Pak ya? Kecamatan Karanganyar. Iya, ini pemirsa tempatnya itu masih di kota, jadi kalau pemirsa ingin datang ke sini mudah ya Pak ya? Iya, sangat mudah. Iya. Pak Joko boleh cerita dulu sejarah awal memulai usaha beternak sapi perah ini seperti apa? Ya, awal mulanya kan terinspirasi di tahun 92 itu kan kebutuhan susu. Iya? Susu itu kan harganya mahal. Oh, mahal ya? Waktu tahun 92 dan keberadaannya sangat susah dicari. Terus kita iseng-iseng nyoba cari sapi, beli satu, kita piara. Ternyata kok susunya bagus, dalam artian bisa diperah dan bisa dipasarkan. Oh, berarti awal mula Pak Joko sebenarnya sudah punya basic ya? Sudah, kebetulan saya kan dari kecil sudah senang dengan sapi, jadi bergelutnya dengan sapi. Ya, sejak kecil memang suka dengan sapi. Ketika memasuki usia untuk misalnya bekerja dan melihat potensi tadi, akhirnya mencoba untuk sapi perah ya Pak ya? Iya, jadi sejak kecil, kalau dulu memang bukan perah ya bidang saya, memang di ternak sapi breeding. Oh, jadi breeding. Hanya diperanakkan, terus kalau ada kebutuhan ya dijual anaknya. Jadi dari saya kecil itu sudah bergelut dengan sapi. Iya, suka dengan dunia sapi ya Pak ya? Iya. Kalau dari segi prospek sendiri ketika pada saat itu Pak Joko melihat kondisi pasar seperti itu,
masih baguskah atau seperti apa? Bagus. Jadi ternyata sapi perah ini kita dapatkan keuntungan itu harian. Oh, keuntungannya harian? Iya, harian. Karena apa? Karena sapi itu kan keluar susu dan susu itu bisa dipasarkan. Iya. Dan diuangkan dalam artian setiap hari dia keluar susu dipasarkan dapat uang, bisa untuk ngasih makan sapi juga untuk operasional. Oh, berarti uangnya selalu muter ya Pak? Iya, selalu muter. Luar biasa. Kalau sekarang bagaimana Pak Joko melihatnya? Kalau sekarang misi prospek sekali. Sebenarnya kebutuhan akan susu untuk saat ini berapapun masih terserap pasar. Dan harganya itu relatif stabil ya. Kalau di sini kebetulan kan satu-satunya sapi perah di wilayah Karanganyar. Ya? Jadi harga susu itu berkisar 9 sampai 10.000, relatif stabil. Per liternya? Iya, ya, per liter. Padahal kalau saya lihat jumlah sapi yang ada di sini pasti ratusan ya Pak Joko ya? Iya, ada kurang lebih 120 lah. Oh, 120. Ya, tapi kan dari berbagai umur. Jadi mulai dari laktasi umur 2,5 tahun sampai nanti 8 tahun, dan ada juga dari mulai lahir sampai umur kisaran 8 tahun. Oh, ada. Beragam berarti ya dari segi umurnya ya. Jadi nanti yang sapi itu keluar susu kan harus diikuti dengan proses beranak. Iya. Nah, anak yang jantan kita gemukkan nanti untuk dijadikan sapi potong, yang betina kita besarkan untuk pengganti indukan. Iya. Oh, ternyata semua saling melengkapi ya Pak yang ada di sini. Kalau sehari bisa produktivitas susu berapa ini Pak? Kalau rata-rata itu per ekor ya sekitar 7 liter itu dari berbagai umur. Per ekor ya? Iya, tapi kan umur laktasinya macam-macam. Ada laktasi pertama, ada ketiga, ada ke-6, ada ke-7. Jadi sapi itu kan semakin umur laktasinya lama, produksi semakin sedikit. Oh, ya. Tapi kita ambil rata-rata sekitar 7. Oke, baik. Luar biasa pemirsa, 1 ekor saja rata-rata bisa menghasilkan 7 liter ya Pak ya. Dan coba bayangkan berapa keuntungan yang nanti bisa kita dapatkan. Nah, hari ini kita nanti akan belajar bagaimana beternak sapi perah yang baik bersama dengan Pak Joko. Tetap ikuti kita dalam program Ingon-Ingon. Kita jalan ke sana Pak. Iya. Pemirsa, sebelum kita masuk ke kandang, kita ganti baju dulu ya, supaya pakaian kita tidak kotor dan kita bisa safety dalam kerja. Ini kandangnya Pak Joko yang biasanya diperah untuk diambil susunya ya Pak ya, sapinya? Iya. Oh, besar-besar ternyata Pak sapi-sapinya? Ya relatif sih. Rata-rata ya bobot 400-an. Oh, 400 ya. Oh, luar biasa ya. Ada juga yang 600 ada. Kayak gini kan 600. Yang depan kita ini 600 ya? 600 lebih. Wow. Iya. Kadang saya ketika berada di kandang yang seperti ini takut Pak. Kan ada yang nyelentak itu bahasa Jawanya Pak. Sapi perah itu kan temperamennya tenang. Maksudnya tenang itu mudah dikuasai, jadi tidak berontak biarpun diperah. Makanya kan tipenya tipe perah itu kan mudah dikuasai. Jadi di perah pun juga nggak mengkal gitu. Memang jenisnya seperti itu ya Pak? Iya, memang keuntungannya sapi perah itu di situ itu. Jadi temperamennya tenang, mudah dikuasai, terkait dengan produksi susu yang kita perah itu kan, kalau diperah itu kan sapi kan kontak dengan pemerahnya. Iya. Jadi biarpun di bagaimanapun ya tetap tenang gitu kan. Ya memang karakteristiknya seperti itu ya Pak. Iya. Kalau kita lihat ini kan ada yang berbagai warna ya Pak ya, ada yang hitam pekat, ini aja coklat, ada yang blendeng-blendeng gitu. Jenisnya berbeda atau seperti apa ini Pak? Berbeda, tapi ini ada 2 jenis ya, yang tipe Eva itu Friesian Holstein istilahnya. Sapi perah. Asal mula kan dari New Zealand. Iya. Warna bulunya hitam belang putih. Itu yang Eva Friesian Holstein. Terus ada yang jenis lain yang warnanya merah bata. Oh, seperti depan kita. Merah bata, ada putih juga. Itu jenisnya kan Jersey namanya. Jersey. Iya, Jersey. Sama-sama produksi susu, cuma
dalam satu masa laktasi itu berbeda. Kalau yang EVA itu bisa 400 sampai 500 liter satu masa laktasi. Kalau 4.000 sampai 4.500, kalau ini hanya sekitar 3,5 sampai 4.000, ada selisih. Berarti memang paling besar produktivitas jenisnya EVA ya. Frisian Dan paling banyak di sini jenis itu ya Pak? EVA, iya. Ini. Perlakuan setiap harinya seperti apa kalau boleh tahu di sini Pak? Perlakuannya ya sapi itu kan produksi susu itu kan butuh pakan ya. Pakan yang kita sediakan itu tujuannya untuk pokok hidup, untuk reproduksi, juga untuk produksi susu. Nah, perlakuannya ya kalau sapi itu kan sehari itu kita butuh pakan 2 kali. 2 kali. Kalau pagi itu sekitar jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi. Kita beri pakan baik konsentrat maupun hijauan. Terus nanti selang waktu siang, gitu, kurang lebih jam 10 kita beri lagi konsentrat dan hijauan. Nah, 2 kali ya Pak? Iya, 2 kali. Cukup untuk seharian, sehari semalam itu? Cukup, jadi sesuai dengan bobot tubuhnya. Jadi sapi itu kan bobot sapinya berapa, butuh pakannya berapa, itu sesuai. Perhitungannya seperti apa Pak Joko? Jadi kalau sapi itu kan butuh pakan itu sekitar 2% dari 20% dari bobot badannya gitu, sekitar 2%-an ya. Berarti rata-rata per sapi itu sekitar butuh pakan itu 12 kg per ekor per hari. Jadi kalau konsentrat ya pagi 6 kilo, sore 6 kilo. Kalau hijauan itu sekitar 20 kilo per ekor per hari. Seperti itu ya untuk perlakuan dalam pemberian pakannya di sini. Pemberiannya hijauan dan konsentrat ya Pak? Iya. Tidak apa ya, semacam ada campuran lain seperti jamu dan lain sebagainya yang diberikan? Kalau jamu itu menyesuaikan kebutuhan. Jadi kalau sapi-sapi yang memang butuhkan kita jamu ya kita jamu, dalam artian mungkin baru dia nggak mau nafsu makan terus terjadi demam, nah baru kita kasih obat-obat atau kita kasih jamu. Ya, berarti memang perlakuannya terlihat nanti kondisinya seperti apa ya Pak ya dari sapinya sendiri? Maksudnya? Perlakuan seperti pemberian jamu tadi, itu melihat kondisi sapinya. Biasanya sapi-sapi yang demam itu ditandai dengan dia nggak mau makan, nggak mau minum, terus kelihatan lesu, suhu badannya naik, itu kita kasih jamu. Ya, pemirsa, itu dia untuk perlakuan yang ada di sini. Supaya meningkatkan hasilnya, tentu kita harus punya berbagai cara ya Pak. Pemberian pakan juga harus tepat, dan juga salah satunya di sini pemberian konsentrat. Konsentrat lah, konsentrat itu terdiri dari apa aja? Kebetulan di sini semua kita bahan itu kan nyari bahan sendiri. Jadi kita tidak tergantung dengan pabrik, tapi kita cari bahan-bahan yang mudah dan murah kita dapatkan. Nah, konsentrat itu bahannya seperti apa aja? Itu terdiri dari pekatul, terus kulit kopi, ada bungkil kelapa, ada apa itu ampas tahu. Semua diracik sendiri di sini? Iya, ada pongkol itu dari singkong ya. Kalau singkong itu kan gaplek itu kan ada sontrotnya juga. Nah, kalau sontrot itu kan nggak dipakai, nah, bisa kita pakai untuk campuran pakan dari sapi. Kulit kopi juga gitu, kopinya kan untuk yang kopi bubuk serbuk ya. Untuk orang kulitnya bisa kita gunakan untuk pakan sapi. Ternyata kita juga bisa memanfaatkan berbagai hal untuk pakannya ya Pak ya, dari sisa punggul jagung dan lain sebagainya, pekatul, dan untuk tadi di sini juga menggunakan hijauan. Tentu hijauan ini sepertinya semua tersedia di sini ya Pak ya, kalau saya lihat kondisi lahannya. Iya, hijauan kita nanam sendiri. Jadi kita punya lahan. Nah, kita mengambil apa ya? Bahwa kita tahu ternak ya, ternak sapi khususnya. Itu kan sapi itu hidup dari kotorannya sendiri istilahnya. Jadi sapi itu kan sapi kan makan rumputnya dan konsentrat. Dia makan rumput, jadi masuk jadi sapi, jadi daging, jadi susu. Terus keluar lagi kotoran masuk ke rumput. Rumput subur potong masuk ke sapi. Kan hanya satu apa ya? Satu siklus. Rantai ya, rantai. Jadi siklus yang
sangat menguntungkan kita sebenarnya. Ilmunya sederhana Iya, sebenarnya. ilmunya sederhana ya Pak ya. Iya. Dari kotoran nanti bisa jadi makanan untuk sapinya. Iya, dari rumput dimakan sapi jadi daging, jadi susu, keluar lagi kotoran, jadi rumput dimakan sapi lagi, terus masuk sapi lagi jadi daging, dari susu kita hidup dari situ. Sederhana Itu kan? ya, pemirsa, prinsip yang ada di Iya. sini, dan Pak Joko yakin bahwasanya untuk peternakan sapi ini semua saling berkaitan dan saling bisa menguntungkan ya Pak ya. Iya, sangat menguntungkan. Bahkan semua produk sapi itu kan tidak ada yang tidak memberi manfaat kita. Mulai dari ujung tanduk sampai ujung Ekor, kaki, kaki, semua manfaat. Tanduk itu kan bisa dibikin aksesoris, Iya. kancing baju, entong atau apa. Kulit, kulit jelas bisa dibikin rambak kulit, datangan uang. Kepala ya, kepala kalau jual kepala gelundungan sangat murah, tapi kalau sudah diolah jadi kikil, nah, satu tusuk berapa itu kan? Luar biasa. Sampai kotorannya bisa Iya, untuk pakan ya Pak ya. Kotorannya bisa untuk kembali ke kebun, bisa ada sisa apa kotoran yang limbah padatnya bisa dibikin pupuk organik. Pupuk organik nanti masuknya ke taman-taman gitu. Jadi biasa. semua jadi uang. Iya. Ini patut nanti para pemirsa bisa contoh bagaimana cara beternak sapi ini yang menguntungkan. Jadi tetaplah bersama kami dalam program Ingat-Ingat. Iya. Besar-besar ya Pak. Iya. Pemirsa, sebelum kita lakukan pemerasan pada sapi kita, hal yang sangat penting dilakukan adalah membersihkan kandang kita. Selain untuk menciptakan kandang yang bersih dan nyaman bagi sapi perah kita, dengan kita membersihkan kandang tersebut akan menciptakan lingkungan yang sehat dan tentunya akan berdampak pada kesehatan dari sapi kita, dan efeknya nanti akan membuat sapi lebih produktif dalam mengeluarkan susu. Di CV Mawar Mekar ini, pembersihan kandang dilakukan setiap pagi dan siang hari, utamanya sebelum pemberian pakan dan sebelum dilakukan pemerasan. Untuk pembersihan, selain membersihkan kotoran yang jatuh, pastikan juga tubuh dari sapi kita juga bersih ya. Basuh sapi kita dengan air, lalu gosok-gosok ringan. Dan jangan sampai ketinggalan untuk membersihkan area puting sapi ya pemirsa. Nah pemirsa, hal yang bagus di CV Mawar Mekar ini yaitu berkaitan dengan kotoran yang ada di sini. Semua kotorannya akan disalurkan dan dialihkan ke area pakannya. Tujuannya sebagai pupuk organik untuk menyuburkan tanah dan pakan-pakannya nanti akan tumbuh hijau. Pemirsa, sudah saatnya nih untuk sapi-sapi di sini kita beri makan. Yuk kita bantu siapkan. Pertama kita siapkan dulu rumput hijaunya ya. Sesuaikan dengan jumlah sapi yang akan kita berikan. Jangan sampai ada pakan yang tersisa. Setelah itu kita potong rumputnya dengan mesin chopper. Nah, sudah siap nih pemirsa. Yuk kita berikan pakan ini ke sapi-sapinya.
Pemirsa, CV Mawar Mekar selain menggunakan pakan hijauan, di sini juga memberikan pakan tambahan berupa sari tahu untuk menambah nutrisinya. Dan masih ada tambahan pakan-pakan lain untuk memenuhi nutrisi dari sapi yang akan nanti kita perah. Ternyata kandangnya sampai di belakang apa ya Pak namanya? Sapinya masih banyak ya? Iya. 120 ekor itu pasti pengelolaannya harus bagus ya Pak? Iya. Ini selain yang besar-besar, saya melihat masih ada yang istilahnya apa ya Pak? Pedet itu ya? Pedet. Kan pedet itu kan untuk nanti pengganti induk yang betina, yang jantan kita gemukkan untuk dijual potong nanti. Oh, rencana memang untuk regenerasi juga ya? Iya, harus regenerasi. Kalau nggak diregenerasi, karena yang tua itu kan nanti kita kalau sudah nggak produksi kan kita afkir. Afkir dalam artian kita jual jagal, jadi dipotong. Ya. Kadang gini Pak, yang namanya sapi perah kan tentu ketika dia istilahnya punya anak, kita harus membagi ya Pak ya, antara yang anaknya dan apa ya namanya kita perah. Kadang saya punya persepsi itu, kalau yang sebenarnya terjadi di lapangan seperti apa? Jadi sapi itu kan beranak, setelah beranak itu kan pedet itu nggak kita susukan ke induk. Oh, nggak disusukan malah. Jadi begitu, susu induk itu hanya umur 1 sampai 7 hari, butuh kolostrumnya itu. Yeah. Nah setelah 7 hari susu itu kita perah. Jadi pedet itu kita beri susu, kita batasi sesuai kebutuhan daripada pedet. Karena kalau kita susukan, karena sapi perah itu kan produksi susunya banyak. Kalau habis melahirkan itu kan sekitar 15 sampai 20, bahkan 25. Nah, pedet satu itu kan butuhnya hanya sekitar 3 liter. Tapi kalau kita susukan satu induk satu pedet, nanti sisa. Ya. Makanya harus kita perah. Wah, ternyata seperti itu ya. Iya. Jadi memang kita harus mengatur supaya yang pedetnya juga masih bisa minum di awal, kemudian sisa susunya tidak terbuang sia-sia itu istilahnya ya Pak Joko ya. Seandainya disusukan ke pedet, disusukan ke induk, satu induk itu kita kasih pedet 3 atau 4. Nah, gitulah. Berarti memang bisa untuk beberapa pedetnya ya, karena jumlah sampai 25 liter ya Pak Joko ya. Kalau pertama kali boleh kelahiran. Kasih tips tidak ini Pak Joko dalam memerah susu sapi ini? Tipsnya sebelum proses pemerahan sapi itu kan kita mandikan. Harus bersih ya? Iya, harus bersih badannya, terutama di puting dan ambingnya kita bersihkan pakai air dan disinfektan ya, untuk mencegah kuman biar tidak masuk. Kita bersihkan, setelah bersih itu puting, masing-masing puting kita kasih minyak sayur. Tujuannya apa? Untuk biar kalau kita perah, karena perah kita manual, jadi biar nggak lecet dan dia merasa nyaman seolah-olah dikecit pedetnya. Jadi proses pemerahannya lebih licin, produksi susunya juga lebih banyak. Karena dia merasa nyaman, jadi kayak di susu pedet gitu. Awal mula dulu Pak Joko ketika belajar merasa risih tidak sih Pak? Atau mungkin sulit gitu ketika memerahnya? Enggak ya Pak. Sebenarnya ya gimana, yang penting seneng dengan dunianya. Maksudnya karena kita orang peternakan, kalau sudah enjoy dengan peternaknya ya dengan ternaknya kita pasti nyaman juga. Berarti yang penting adalah enjoy-nya ya Pak Joko ya. Seneng dulu. Seneng. Ketika sapinya nanti juga nyaman, Pak Jokonya juga enjoy, insya Allah proses pengambilannya juga akan maksimal ya Pak Joko. Iya. Baik, pemirsa, pastikan Anda selalu bersama kami ya dalam program Ingon-Ingon. Saat ini kita nanti akan bagikan bagaimana cara memeras susu yang baik. Tetaplah bersama kami, Pak.
Pemirsa, di CV Mawar Mekar melakukan 2 kali pemerahan dalam sehari. Pemerahan pertama dilakukan pada pagi hari dan yang kedua saat siang hari. Yuk kita belajar cara memerah sapi yang benar. Pertama, pastikan area puting bersih dan steril ya pemirsa. Lalu siapkan wadah untuk menyimpan susunya. Ketiga, basuhi tangan kita dengan minyak supaya mudah dan tidak melukai sapinya. Yang keempat, lakukan pijatan-pijatan secara perlahan supaya air susunya keluar. Dan yang terakhir, lakukan hingga kita dapatkan susu dari sapi perah kita. Nah, mudah ya ternyata memerahnya. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Ingon Ingon. Baik, Pak Joko. Iya. Setelah tadi saya belajar banyak ini di sini, saya ingin dapatkan motivasi dari Bapak atau mungkin sharing pengalamannya. Kalau di tempat Bapak kan sudah berpuluh tahun ya di sapi perah ini. Iya. Tentu untuk selalu menjaga produktivitas ada tipsnya ini pasti dari Pak Joko. Bagaimana, Pak? Ya, tipnya gini ya. Kuncinya keberhasilan suatu ternak itu 80% kan ditentukan oleh pakan. 80% oleh pakan ya? Iya, keberhasilan suatu ternak ditentukan 80% itu pakan. Makanya pakan itu harus betul-betul terkontrol. Maksudnya terkontrol baik kualitas maupun kuantitas, jumlah maupun mutunya. Nah, karena kita juga dihadapkan pada satu masalah keberadaan pakan itu kan tidak sepanjang tahun mesti ada. Iya. Nah, itu tergantung kita pandai-pandai bagaimana memformulasikan satu bahan pakan yang di situ sangat dibutuhkan ternak dan kebutuhan nilai gizinya juga cukup, jumlah yang dibutuhkan juga cukup. Itu memang juga harus kita betul-betul jaga. Makanya kita kalau pakan itu nggak mau kita pakai pakan pabrikan. Karena secara logika ya pakan pabrikan itu kalau harga pasaran mahal harusnya kan naik. Tapi kadang-kadang dulu pernah nyoba kalau harga di pasaran naik kok pakan pabrikan nggak naik. Kenapa? Itu akhirnya kualitasnya yang diturunkan lah. Akhirnya sapinya yang terdampak. Makanya sekarang nggak mau pakai pakan pabrikan. Kita pakai bahan-bahan yang kita ngambil sendiri dan kita formulasikan dan selalu kita kontrol dengan kebutuhan akan protein dan energinya. Wah, berarti memang kita harus selalu mengkontrol pakannya ya Pak Joko ya, supaya hasilnya nanti tetap bisa optimal. Karena 80% dipengaruhi semua dari pakannya. Iya. Wow. Karena pakan itu kan kalau sapi perah itu tidak seperti sapi-sapi lain. Bagaimana Pak? Sapi perah itu kan kalau kita over daripada itu protein akan terjadi obesitas, kegemukan. Kalau kegemukan akan terganggu di reproduksinya. Makanya antara protein energi itu harus imbang. Kan pakan tadi digunakan untuk selain produksi susunya bagus, untuk reproduksi itu untuk pertumbuhan anak-anaknya juga bagus. Jadi yang ideal perah itu nggak terlalu gemuk juga nggak terlalu kurus. Kalau terlalu gemuk nanti obesitas akan terjadi gangguan di reproduksi, hipofungsi terus maupun CL. Jadi istilahnya ngacer gitu ya. Ngacer ya. Iya. Baik, itu pemirsa pengalaman dari Pak Joko sangat luar biasa dalam berternak sapi perah. Dan tentu ke depan adakah yang ingin direncanakan kembali dari Pak Joko, utamanya di sapi perah? Iya, sebenarnya masih sangat prospek ya untuk pengembangan ke depan. Karena kebutuhan susu itu selagi masih ada orang, ada manusia itu susu sangat dibutuhkan. Berapapun produk susu yang dihasilkan masih terserap pasar. Nah, sebenarnya itu peluang. Jadi kita bisa kembangkan daripada sapi perahnya. Selagi manusia ada, insya Allah sapi perah sangat dibutuhkan terus ya Pak ya. Berapapun jumlah produksi susu yang dihasilkan mesti sangat diserap pasar. Wow, itu kurang-kurang ya. Berarti Pak Joko dari produksinya sendiri di tempatnya Pak Joko ini, Pak Joko merasa juga ini juga bisa belum memenuhi pasar yang ada di Karanganyar ya? Belum, itu hanya seperberapa.
Ini Padahal masuknya, satu iya. sapi saja sudah 7 liter ya rata-rata Iya. ya Pak untuk sekali anunya apa namanya hasilnya. Iya. Baik. Pak Joko, terakhir barangkali ada pesan semangatnya untuk teman-teman yang ingin mengembangkan sapi perah di rumah ini. Silakan. Ya apa ya, saya pesan aja monggo yang mau mengembangkan dunia perah, mestinya intinya usaha perah itu, sapi itu kan senang dulu, atau usaha apapun harus senang dengan yang diusahakan. Tapi secara keilmuan memang sapi perah itu sangat menguntungkan. Kita gambarkan ya, satu sapi perah itu paling jelek katakanlah keluar 5 liter ya. 5 liter itu kalau kita jual 9.000 per liter, kali 5 kali 9 berapa itu? 45.000. Untuk pakan itu hanya sekitar sehari itu 20 sampai 25.000. Kan? Masih untung kan? Iya. Untung sekali itu, ya, Pak. cuma memang membutuhkan satu kejiwaan. Jadi jiwanya harus senang dengan dunia, karena apa? Ternak sapi perah itu orangnya harus memang semangat ya, karena bangunnya harus malam. Oh, bangun malam, Pak? Iya, 2:30, 3:30 itu harus sudah bangun. Karena dia harus memerah susu. Nah, susu itu kan dibutuhkan pasar. Pasar itu butuhnya kan susu itu kan pagi. Iya. Jam 6 itu harus sudah sampai konsumen. Makanya kalau perahnya bangunnya telat dari jam 3:30 ya susunya nanti datang ke konsumen telat, pasarnya hilang. Nah, kalau siang ya sekitar jam dibutuhkan itu sampai ke pasar itu jam 3, makanya jam 12 harus sudah pemerahan. Baik, Nah, gitu. Oke. Pesannya kita harus senang dulu ya Pak Iya, ya dalam senang. sapi perah ya. Nanti insya Allah ketika kita sudah senang, kita mengikuti jalannya Iya. nanti lebih mudah ya Pak Joko. Baik, Iya. terima kasih Pak Joko atas ilmunya. Semoga peternakannya semakin berkembang ini Amin. nanti, dan kita harapkan nanti kita boleh mampir lagi untuk dapatkan berbagai ilmu dari Pak Joko Monggo, ini. nggih, monggo. Sehat selalu Pak Joko. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian tadi perjalanan kita di program Ingon-Ingon edisi Sapi Perah. Semoga ilmu pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk para pemirsa. Jadi selalu dapatkan informasi terkait dengan dunia peternakan di program Ingon-Ingon MTA TV. Saya Wahid Arifudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Joko. Salam.